Pria ini bernama Brian, salah satu nama yang dulu sangat terkenal karena usaha perampokannya yang sama sekali tak pernah gagal dan tak pernah tertangkap. Dan ia menjadi penguasa di London, kota yang memiliki perhiasan dan berlian dengan kualitas terbaik di dunia. Kini Brian sudah tua dan tinggal menikmati hasil jerih payahnya semasa muda bersama istrinya yang sangat ia cintai. Tampak ia sedang menawari istrinya yang bernama Lynn itu untuk meminum anggur. Namun Lynn menolaknya karena dirinya mempunyai riwayat penyakit parah yang sering membuatnya mengkis-mengkis dan harus rutin kontrol ke dokter rumah sakit. Hari berganti dan kita akan berkenalan dengan teman-teman masa muda Brian yang lain. Ia adalah Kenny yang sedang berusaha membangun bisnis baru. Ia berencana mencari uang dengan jualan petasan di pasar malam. Just do it, Terry. It's really busy. Yang ini adalah Terry, koki terburuk yang pernah ada di kota London. Dan yang terakhir adalah Danny. Berulang kali dia kepegadaian untuk meminjam uang, tapi gak pernah diberi. Pagi pun menjelang. Ternyata rencana Brian untuk menikmati masa tua yang indah dan tenang seketika hancur berantakan saat kabar buruk datang. Ya, Lynn, istri tercinta Brian, telah mengembuskan nafas terakhirnya. Teman-teman Brian pun berkumpul di sana. Dan di momen itu mereka bersama saling mengenang masa lalu mereka yang sangat jago ngerampok. Gak ada angin, gak ada hujan untuk menghilangkan kesedihan Brian. Tiba-tiba Terry menyarankan untuk merampok toko berlian Hatton Garden. Toko dengan pengamanan paling ketat yang tak pernah bisa mereka tembus sebelumnya dan menyimpan berlian paling mahal di dunia. Awalnya mereka sempat ragu karena mereka sudah tua. Tapi untung saja di sana ada Danny yang cukup muda untuk membantu mereka melancarkan aksinya. Dan tanpa mereka sadari, seorang pria mengamati mereka dengan cermat dan dia adalah Basil. Beberapa hari telah berlalu. Brian yang hanya melamun sendiri dalam kesepian di rumahnya ini tiba-tiba didatangi oleh Basil. Siapa sangka Basil yang jago dalam perkabelan seperti mas-mas yang selalu bawa tangga di motornya itu menawarkan diri untuk bergabung merampok Hatton Garden. Siapa sangka ternyata Basil, si tukang kabel ini, punya akses masuk ke toko itu. Pagi harinya untuk melancarkan aksi mereka, Brian mengajak Basil jalan-jalan ke Hatton Garden. Di sana ia memberitahu jenis-jenis perhiasan dan mana perhiasan yang paling mahal di dunia. Terutama berlian yang selama ini menjadi incaran Brian. Sehingga mereka tak perlu mengambil banyak berlian untuk mendapatkan uang banyak. Tak lupa Brian juga memberitahu bahwa selama libur hari Paskah, setiap toko menyimpan semua perhiasannya di lemari besi yang dijaga sangat ketat selama toko itu tidak beroperasi. Saat malam hari, Basil dan Brian masuk ke toko itu. Mereka mulai mengamati dan mencari tahu struktur bangunan agar bisa dengan mudah menyusun rencana. Dengan mudah, Basil mematikan alarm model lama yang terpasang di toko tersebut. Dan Brian menduplikasi kunci yang bisa mengakses ruang keamanan dan beberapa ruang yang lainnya. Beberapa hari telah berlalu dan Paskah akan segera tiba. Brian dan tim lamanya kini telah berkumpul kembali, ditambah bantuan dari Basil. Mereka pun segera menyusun strategi berdasarkan pengamatan dari Brian dan juga Basil. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun mempersiapkan segala sesuatunya dari tugasnya masing-masing. The hole that we're going to drill is going to be the backside of one of the cabinets. We've got a van. Malam telah tiba, mereka semua menuju ke toko itu. Dan gak lupa Basil pun masuk terlebih dahulu untuk memberikan akses pintu masuk kepada yang lain.
Tanpa disangka, Terry usil pada Basil dengan melepas wig dan topi penyamarannya. Basil pun sangat panik, tapi untungnya ia bisa menenangkan diri. Berkat bantuan Basil, akhirnya mereka berhasil masuk ke toko, kecuali Kenny yang bertugas untuk mengawasi keadaan dan situasi dari gedung sebelah. Meskipun sudah lansia, mereka sangat cekatan dan lihai dalam melancarkan aksinya. Dan kini tugas paling menantang untuk Basil telah menanti. Ia harus mematikan 6 alarm dalam waktu kurang dari 1 menit agar polisi tidak datang. Dan ia pun mulai beraksi. Basil sangat lega karena tugasnya berhasil. Tapi sialnya, ternyata ada 1 alarm yang masih menyala. Basil yang panik segera menanyakan kondisi di luar. Dan kesialan kembali menimpa mereka karena ternyata Kenny yang paling lansia itu ketiduran. Tanpa pikir panjang, Basil pun bergegas keluar menghampiri Kenny untuk membangunkannya. Meski sempat dibuat deg-degan oleh ulah Kenny yang bikin ulah, namun pada akhirnya mereka berhasil sampai di ruangan berangkas. Dengan posisi mereka yang berada di balik tembok belakang berangkas, tanpa pikir panjang mereka pun langsung melubangi dinding itu dengan alat bor yang telah mereka siapkan. Dan di waktu yang bersamaan, Basil akhirnya juga berhasil mematikan alarm yang berada di luar. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba seorang petugas keamanan datang ke lokasi untuk memeriksa tempat itu. Lantaran alarm tersebut sudah berbunyi cukup lama. Untungnya Kenny menyadarinya dan seketika melaporkan kepada temannya sehingga proses pengeboran mereka sementara dihentikan. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya petugas itu beranjak pergi dan proses pengeboran kembali dilanjutkan. Namun masalah belum berhenti di sana. Terry tiba-tiba merasa sakit kepala dan minta untuk diganti sementara oleh Carl. Namun rupanya Carl gak begitu mahir menggunakan alat bor itu, hingga akhirnya pekerjaan itu diambil alih oleh Danny. Beberapa waktu telah berlalu dan akhirnya dinding yang sangat tebal tersebut berhasil mereka lubangi. Mereka pun kemudian bergegas memasang bracket sebagai penjaga alat pompa untuk merubuhkan lemari besi di balik lubang tersebut. Tapi rupanya tugas itu dilimpahkan kepada Carl yang sangat-sangat ceroboh hingga akhirnya. Dan gara-gara kejadian itu, Terry pun langsung menyalahkan Carl sebagai perusak rencana. Brian yang melihat itu tanpa pikir panjang membelanya dan siap bertanggung jawab atas kegagalan lantaran ia yang mengajak Carl bergabung. Sementara itu, Terry terus menyalahkan Brian dan memanas-manasinya dengan mencampuri rasa dukanya atas kepergian sang istri hingga akhirnya suasana benar-benar memanas. Danny lalu melerai mereka berdua dan menyarankan untuk melanjutkan rencana pembobolan di malam berikutnya karena matahari sudah mulai terbit. Keesokan harinya, Kenny berinisiatif mengajak seorang lansia pengantar ikan bernama Billy. Ia menugaskan Billy untuk mengumpulkan barang-barang hasil curian. Brian yang mengetahui hal itu sontak menolak dan tidak menyetujui jika Billy ikut bergabung, lantaran ia tak mau jika rencana mereka gagal dan terjadi kekacauan. Tapi karena Kenny sangat ngeyel, Brian yang emosi memilih untuk mengundurkan diri dari rencana pembobolan itu. Danny yang mendengar hal itu sontak menyebutnya pengecut karena tidak mau berjuang hingga titik darah penghabisan. Gak mau berlarut-larut dalam kekesalan mereka, akhirnya Danny dan juga Terry membeli alat pendorong yang baru. Malam pun menjelang, mereka yang telah bersiap siaga melanjutkan rencana pembobolan pun terkejut setelah mengetahui bahwa akses masuk terkunci dari dalam. Di sisi lain, Basil yang memiliki kunci cadangan sedang bersama dengan Brian di sebuah kafe.
Di sana, Brian menasehati Basil untuk menghentikan aksinya karena terlalu beresiko. Alih-alih mendengar petuahnya, Basil justru meminta saran untuk bisa mendapatkan hasil rampokan yang memuaskan. Mau gak mau, Brian memberinya tips dengan syarat meminta 50% hasil dari pendapatan mereka dan bersepakat untuk bertemu kembali setelah pembobolan berhasil dilakukan. Lantaran telah menunggu lama, Carl merasa gak yakin dengan aksi mereka, sehingga ia seketika memutuskan untuk mundur dari aksi pembobolan. Danny dan Terry tidak menghiraukannya. Mereka bahkan menyuruh Carl untuk segera pergi. Gak lama kemudian, Basil datang dan segera masuk ke dalam gedung itu. Mereka pun langsung melanjutkan pekerjaan dengan alat yang baru. Setelah penantian panjang, lemari besi itu pun akhirnya berhasil dirubuhkan dan mereka segera menyisir seluruh barang di lemari tersebut. Hari pun telah berganti. Tepat di akhir hari libur Paskah, terlihat para polisi sudah menyerbu lokasi pembobolan untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi. Media memberitakan bahwa kejadian tersebut menjadi perampokan terbesar dalam sejarah kriminalitas di Inggris. Lantaran terdapat banyak emas batangan yang dibobol dan salah satunya bernilai 5 juta pound sterling atau sekitar 91 miliar rupiah. Bersamaan dengan itu, mereka pun semua berkumpul untuk membagikan hasil pendapatan mereka. Tanpa disangka, Basil meminta sebagian hasil tersebut dibagikan pada Brian yang telah mengambil peran cukup penting sebagai penyusun rencana. Terry yang mendengar hal itu seketika langsung marah. Tanpa pikir panjang dan gak mau terlibat kekacauan, Basil pergi sambil membawa beberapa bagiannya. Seusai pertikaian mereda, Terry dan Danny diam-diam menghilangkan seluruh barang bukti yang mereka gunakan saat membobol toko berlian. Sementara itu, Basil bertemu dengan Brian untuk membagikan hasil pendapatannya. Namun rupanya Brian kecewa lantaran ia hanya mendapatkan 8.000 pound sterling. Hingga ia mengumpat dan mengatakan bahwa teman-teman mereka celamitan dan juga serakah. Brian pun berencana menghampiri teman-teman mereka untuk meminta bagiannya. Singkat cerita, ternyata para polisi mulai mencurigai Kenny sebagai tersangka pertama kasus perampokan. Polisi berhasil menyelidiki melalui pemeriksaan nomor plat mobilnya saat sedang parkir di area toko itu. Sedangkan Billy kini masih dalam pelacakan oleh pihak polisi lantaran sedang menyamar. Sementara itu, identitas Terry berhasil ditemukan saat ia sedang berada di bar dan Danny ketahuan saat ia sedang berbelanja alat pompa. Sesampainya Kenny di rumah, ia sempat dikejutkan oleh kehadiran Brian yang saat itu tengah berada di rumahnya. Rupanya Brian sedang mencari barang yang disembunyikan oleh Kenny, yaitu berlian incarannya. Brian juga meminta sisa hasil perampokan yang mereka miliki. Namun Kenny dengan tegas menolak. Ia justru menuduh bahwa Basil adalah pengkhianat karena ia membawa emas batangan untuknya sendiri. Mereka pun mulai beradu mulut. Seusai kejadian itu, Kenny mengantar Terry untuk menghampiri cucunya yang sedang berada di sanggar. Di saat yang bersamaan, Brian menelpon Kenny dan memberitahunya untuk mengadakan pertemuan dengan teman-temannya yang lain di suatu tempat. Namun rupanya tanpa mereka ketahui, telepon mereka disadap oleh pihak kepolisian, sehingga para polisi dapat mendengar percakapan Brian dan kawanannya yang berjanji akan bertemu di restoran untuk menyelesaikan masalah yang ada. Malam pun menjelang, mereka telah sampai di restoran. Tanpa mereka tahu, diam-diam seorang polisi yang menyamar menyelundupkan sebuah mikrofon kecil di mobil dan di bawah menu restoran untuk merekam pembicaraan mereka.
Dari alat itu, para polisi bisa mendengar rencana mereka yang rupanya mereka akan membagi rata hasil rampokan dan akan meminta Billy untuk mengembalikan seluruh hasil rampokan mereka. Di momen itu, Brian juga menyampaikan rasa kecewanya pada Basil yang telah membohonginya. Setelah mereka berkumpul di restoran, Brian diikuti oleh polisi. Dan dari pelacakan itulah, para polisi akhirnya menguak bahwa Brian memiliki catatan kriminal atas kasus pembunuhan di masa lampau. Hingga pada akhirnya identitas mereka pun terbongkar dan mereka semua ditangkap atas tuduhan kasus perampokan. Namun hal ini tidak terjadi pada Basil karena ia telah kabur dengan membawa berlian terbaik yang ada di dunia. Hingga kini identitasnya belum terungkap dan untuk saat ini ia ditetapkan sebagai buronan. Hari pun berganti. Mereka mengambil perhiasan yang disimpan oleh Billy, namun rupanya Terry mengkhianati Brian yang berencana akan berkumpul di rumahnya. Saat tiba di sana, mereka marah besar karena barang yang paling berharga tidak ada. Sementara itu, Danny dan Terry menuduh Kenny telah merampasnya. Lalu gak lama kemudian, polisi pun datang untuk menyergap mereka yang udah terkepung. Brian tampak putus asa dan menyerahkan dirinya kepada polisi, disusul teman-temannya yang tak berdaya yang kini juga ditangkap oleh polisi. Akhirnya mereka semua pun dibawa ke kantor polisi dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, Brian, perampok terbaik di dunia, tertangkap oleh polisi.